Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wal wabarakatuh. maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril asrar wa diyaiha wa tutir arwahi wa gidaiha Amin. wa alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada para pemirsa YouTube channel Bang Haji Ridwan, pada siang ini kita bisa berjumpa. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa di channel YouTube Bang Haji Ridwan. Alhamdulillah saudaraku semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini, siang ini, sambil saya jalan ke daerah Bogor ke pesantren anak saya di Lewiliang, ya sambil santai, sambil pelan-pelan bawa mobil. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saudaraku semua. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. My bro guys, dan mohon doanya juga semoga pulang dan pergi selamat di jalan, tidak ada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Surah Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan yang mau bertanya, silakan. Kali ada pertanyaan-pertanyaan yang mana yang belum kemarin belum terjawab atau yang lupa mau bertanya. Ada mungkin Ustaz? Saya bersama Ustaz Zainal Fikri seperti biasa. Agar tidak ngantuk, hanya saya juga live. Hanya abang ya bikin live sengaja seperti biasa. Jadi sebulan sekali nengokin anak ke pesantren, anak perempuan. Pada saudaraku semua, mungkin kalau ada pertanyaan masalah penyakit, guna teluh, santet, karir, jodoh. Dari Citas Gagap Bang Haji, Ya. saya mau bertanya Bang Haji, Silakan. apakah selawat kalau dibaca sama orang awam bisa ngusir jin Bang Haji? Oh, boleh, bisa banget. Kenapa bisa banget? Karena sholawat itu ya kegunaannya banyak sekali. Ribuan, mungkin jutaan sholawat itu khasiatnya. Dengan keberkahan dan mukjizatnya sholawat itu Allah berikan, itu bisa mengusir jin dan menyembuhkan penyakit. Asalkan tahu caranya. Nah, caranya itu ada yang belajar dengan abang menjadi spiritual, menjadi paranormal, ya kan? Dan caranya juga ada yang abang akan kasih sekarang ini, bahwa bacakan di air, sholat hajat, bacakan di air, terus tiupkan di air itu buat minum dan mandi orang yang sakit itu, yang kita curigai kena guna-guna santet atau teluh atau medis dan non medis. Asalkan
kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran ayat Allah, dengan kebesaran sholawat itu. Yakin dulu. Yakin, berani, tegas, coba. Ya, jadi nggak usah takut-takut untuk mencoba. Ya, mencoba kemaksiatan kita berani, masa mencoba kebaikan kita takut? Kan gitu. Mencoba kebaikan masa kita takut? Jangan sampai kita takut. Ya. Ada lagi hadir yang hadir Ya, dari Malaysia hadir. Oh, hadir Malaysia. Siapa namanya, Ustaz? Malaysia Aki Enson. Oh iya, Malaysia. Salam untuk Malaysia semuanya. Untuk murid-muridku juga, murid abang yang di Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea, Cina, Brunei, ya. Semoga kalian di sana sukses, sehat selalu dan maju berkah. Ya, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Perian, Bang Haji, tahun ini umur berapa Bang Haji? Kelihatannya awet muda Bang Haji. Alhamdulillah, rahasia dong. Rahasia dong. Tanggal 22 Januari ulang tahun abang. 22 Januari, jangan lupa ya kadonya, hadiahnya. Insya Allah. Dan alhamdulillah Januari tanggal 22, 36 tahun, alhamdulillah, subhanallah, abang menjalankan pekerjaan menjadi paranormal, spiritual, atau praktisi dan lain-lain. Ya alhamdulillah 36 tahun. Tuh, jadi banyak sangat suka dukanya. Jadi setiap pekerjaan itu banyak sangat suka dukanya ya. Sekarang umur abang dia sebetulnya 45 lebih. 45 lebih. Gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat semuanya ya. Semoga sehat semuanya, saudaraku semua. Alhamdulillah. Dari Pro Trial, Assalamualaikum Bang Haji. Ya, Saya mau bertanya Bang Haji, apakah amarah suci itu seperti apa Bang Haji? Amarah suci itu seperti apa Bang Haji? Ya. Dan kalau seandainya saya belajar PIP, apakah diajarkan seperti itu Bang Haji? Ya, di dalam ilmu al-hikmah itu atau silamba ada dua macam. Ada amarah yang suci, sempurna dan sadar. Jadi marahnya itu sadar, tapi bisa nyerang. Pas nyerang mental. Gitu. Ada lagi satu, nyerangnya itu pakai nyambat, kehadiran, masukin jin ke dalam badan, terus menyerang. Itu yang nggak boleh. Jadi badan kita jadikan kurungan setan. Dan nanti orang yang seperti itu mudah dan gampang kena teluh santet karena badannya dijadikan kurungan setan, ya kan? Nah disitulah maka tidak boleh yang belajar memasuki ke dalam tubuh, ya belajar rumah yang masuk ke dalam tubuh itu tidak boleh, ya. Jadi abang berharap jangan belajar seperti itu, ya itu saran abang. Terserah kalau mau diikutin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini demi Allah, demi kebaikan, demi Allah, demi kebaikan saudaraku semua. Gitu. Jadi nanti diajarkan juga untuk mata batin, pengobatan. Yang paling penting pengobatannya sih. Abang ingin menjadikan murid-murid itu, saudara-saudara itu menjadi spiritual yang bisa paling tidak menolong keluarga sendiri dulu, diri sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama, seperti itu ya. Jadi untuk masalah amarah itu bisa nomor belakangan itu mah gampang ya, atau mental-mentalin orang atau apa gitu, itu bisa dengan sendirinya, itu sudah ya begitu. Ada lagi Bang Haji, saya dari Madura, nama saya Hafinuddin. ya, Madura. Saya mau bertanya Bang Haji, agar hidup tenang, tidak ada beban pikiran, bagaimana Bang Haji caranya Bang Haji? Ya, kalau mau hidup tenang, gak ada pikiran, gak ada apa, tinggalnya di hutan, gitu. Orang hidup itu ujian, mati pun diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bagaimana, saudaraku yang di Madura, ya harus kita jalankan. Duit, DUIT, doa, usaha, iman, tawakal, itu kita harus jalankan.
harus bagaimana? Ya harus berdoa, harus usaha, beriman harus beriman, ibadah, puasa, zikir, tawakal, berserah diri kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan rezeki. Semut aja dikasih rezeki, apalagi kita. Supaya tidak ada beban. Tidak mungkin manusia hidup itu tidak ada beban. pasti karena Allah memberikan ujian kepada manusia. Makanya ada surga neraka. Ya, kalau kita tidak mau ada ujian, gampang. Nanti Allah marah sama kita. Kita diberikan apa? Naudzubillah min dzalik, dikasih gila sama Allah. Naudzubillah. Kalau dikasih gila sama Allah, itu tidak ada dituntut, tidak ada dosa, kita dicatat oleh Allah, oleh malaikat. Ya, dikasih gratis sama Allah, no limit. Namanya orang gila, jangan mau kita dikasih begitu. Naudzubillah min dzalik. Allah memberikan kenikmatan kepada kita, ya, di dunia ini kita jalankan dengan baik, ya, kita jalankan dengan baik dengan doa, usaha, iman, tawakal, sip, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Jadi tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak ada masalah, tidak ada beban, bohong, ya, tidak ada. Orang kaya sekalipun masih mikirin hartanya, masih mikirin bendanya, masih takut hilang, takut ini, takut ini. Jadi hidup ini ada beberapa macam. Perhatikan, seandainya ya. Satu, suaminya benar, istrinya nggak benar. Istrinya benar, suaminya nggak benar. Istrinya benar, suaminya benar. Ya, anaknya nggak benar. Suaminya benar, istrinya benar, anaknya benar. Hidupnya susah. Ada lagi, ya kan? Suaminya benar, anaknya benar, istrinya benar, hidupnya senang, sakit-sakitan. Nah, itu ujian dalam hidup ini, ya, yang pernah abang rasakan, ya, dan mungkin kalian yang lainnya juga pernah merasakan itu. Nah, disitulah kita harus tetap sabar, tawakal. Itu tadi doa, usaha, iman, tawakal. Ya, mudah-mudahan manfaat. Yang hadir aja. Berian dari Jepang hadir Bang Haji. Oh, Berian ya, Pak. Iwan dari Surabaya hadir Bang Haji. Alhamdulillah hadir. Assalamualaikum Bang Haji, saya Gibran Bang Haji. Ya. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana Bang Haji caranya taklukkan istri Bang Haji? Jadi kalau ada istri yang galak, ya istri galak ini ya, atau suami, ya memang ada cara bacaannya, ada zikirnya khusus. Nanti bisa WhatsApp abang di 08128 94 kali 68, ya, karena ya ada rahasia juga sih sebetulnya yang harus abang omongkan gitu. Kalau japri ya, kalau di sini nih ya gini deh, kalau memang kita masih sayang, terus kita memang tidak soleha atau apa, ya kita doakan, ya kita bacakan aja, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya di air diminumkan, kita sholat hajat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 386 kali, terus minumkan suami kita atau istri kita diam-diam, kita mohon kepada Allah itu dengan sholat hajat, ya, agar rumah tangga kita bahagia, tentram, damai, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia wal akhirah. Gitu. Sedikit itu abang kasih ijazahnya ya. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, saya Sam Bang Haji dari Surabaya. Bang Haji dan Ustadz, kapan mau main ke Surabaya Bang Haji? Bagaimana kabar Bang Haji dan Ustadz? Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan bisa main ke sana. Ada sih rencana sekalian main-main ke Jember gitu, ya, main-main ke Jember karena ibu kandung abang dimakamkan di Jember, di Ambulu Jember. Ya sudah 2 tahun abang nggak ke sana. Ya mudah-mudahan kalau petunjuknya atau Allah gerakan abang berangkat, mungkin pakai mobil sekalian mampir-mampir, ya, sekalian ketemu saudaraku semua. Ya pengen sih gitu. Tapi petunjuknya belum ada dari Allah, kapan waktunya, insya Allah
apabila Allah kehendaki, insya Allah, kalau alam bisawab hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Jadi ibu abang punya suami dulu polisi, ya, orang Jember, dan punya adik, satu ibu dan bapak, 2 orang. Sekarang jadi kiai, jadi ulama besar di Bondowoso. Nah, adik abang juga ada satu lagi dekat, tinggal di Jember, ya, insya Allah. Assalamualaikum Bang Haji. Assalamualaikum. Saya Sulaiman. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana caranya menaklukkan agar istri lengket Bang Haji? Tolong minta doanya Bang Haji. Tadi kan abang bilang doanya bang ijazahkan, baca ya Allah ya Rahman ya Rahim dulu, tiupkan di air, dan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, nanti japri abang dan miss call, ya. Itu dulu yang abang ijazahkan, ya. Semoga manfaat, ya. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Hanif Lodin. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana cara menghilangkan kecanduan onani Bang Haji? Ya, onan itu salah satu zina tangan. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina bersetubuh. Ya, kalau zina tangan itu seperti onan itu tadi. Ya, bagaimana cara menghilangkannya? Satu dengan puasa. Perbanyaklah puasa Senin Kamis untuk menghilangkan hawa nafsu. Dan jauhkan nonton film-film yang tidak baik, film BF atau apa, jauhkan itu. Kalau enggak bahaya. Ya. Ketiga, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang sangat ampuh, ya. Dengan kesabaran tentunya, karena melawan hawa nafsu itu yang berat, ya, yang bahaya. Assalamualaikum Bang Haji Ridwan. Nama saya Rahmat Limbong. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana pendapat Bang Haji tentang Syekh Abu Nawas? Abu Nawas itu kalau di dalam ilmu tasawuf, ilmu sufi, ceritanya itu Abu Nawas itu sebetulnya seorang wali Allah, ya. Tapi beliau itu orang yang merendah. Beliau juga otaknya pintar sekali, gitu ya. Jadi ada ilmunya Abu Nawas, ya, istilahnya begitu. Itu saja dulu deh. Kalau itu ilmunya agak tinggi, agak pelajaran tasawuf, jadi gitu. Jadi kita ngambil ilmu yang syariat dulu, ya, jangan ilmu yang tasawuf dulu, ilmu yang gampang-gampangnya aja dulu, yang gampang dicerna dengan logika, dengan keilmuan Allah, dengan ilmu fikih atau lain-lainnya itu dulu, ya. Ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji, nama saya Adi, umur 30 tahun. Saya dari Cilacap. Saya sudah bekerja Bang Haji, tapi belum ketemu jodoh Bang Haji. Bagaimana caranya Bang Haji agar cepat dapat jodoh? Jadi agar mendapatkan jodoh, jadi pertama jangan lupa ibadahnya, sholatnya, ya. Terus ada bacaan yang diamalkan, ya. Diamalkan, baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Hadi, ya. Terus dipuasakan, yang bagus dipuasakan Selasa, Rabu, Kamis, ya. Amalkan itu, ya, abang ijazahkan deh. Niatnya puasa hajat, ya, niat itu puasa hajat sekali karena Allah Ta'ala itu boleh, ya. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, nama saya Pipit Wahyudi. Mau bertanya Bang Haji, kenapa saya selalu sulit dalam berasmara Dan sulit berpacaran, ya. Banyak beberapa hal kemungkinan. Satu, karena memang jodoh dari Allah, tapi kan kita harus usaha lahir dan batin.
Satu, bisa saja kita terlalu memilih-milih. Satu. Kedua, bisa saja kita kurang bergaul. Ketiga, bisa saja ada yang mengunci jodoh kita atau meneluh jodoh kita, mengunci. Ya, mengunci dengan batu, dinikahin dengan batu nisan, dinikahin dengan ini dan lain-lain. Nah, bisa saja juga di dalam badan kamu ada jin yang mengikut, ada khodam jin, setan yang mengikut, sehingga mengganggu ke fisik, ke usaha, ke rumah tangga atau ke jodoh. Nah, itu bahayanya jin atau teluh santet, gitu ya. Jadi coba kamu jalankan, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di air, sholat hajat dan ayat kursi 3 kali, tahan nafas di air, lalu tiupkan, lalu minum buat minum dan mandi kita. Lakukan itu dalam 1 minggu. Kalau kita muntah, kita ini berarti kita ada guna-guna atau santet atau teluh yang menghalangi jodoh kita, asmara kita. Begitu. Oke, itu aja dulu ya. Lanjut. Assalamualaikum Bang Haji, saya Angga dari Jogja. Saya mau bertanya Bang Haji, adakah bacaan apa saja agar selalu selamat di perjalanan Bang Haji? Ya, banyak sekali. Contohnya kan, kalau abang keluar dari rumah, mohon kepada Allah, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu juga boleh. Nah, yang paling penting di dalam perjalanan itu, lagi jalan sekarang nih, kayak abang nih, katanya terus zikir terus zikir. Di hati baca juga zikir, dan di dalam mobil juga memohon lagi sama Allah, baca sholawat, ya baca apa saja, Fatihah, kita mohon ya Allah, selamatkanlah hamba pulang dan pergi ya Allah, jauhkan daripada bala dan musibah ya Allah, gitu. Al-Fatihah gitu. Nah, seperti itu, singkat padatnya itu dulu deh ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Haji, saya Rohmat. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni? Ya, banyak di YouTube abang pembahasan masalah laduni. Jadi laduni itu sebenarnya ada di waktu abang, kamu lihat di YouTube abang, waktu abang datengin guru ngaji abang, Habib Soleh bin Husin Al-Idrus di Kampung Pulo, itu membuka sedikit masalah laduni. Sekarang abang bahas sedikit laduni, bahwa laduni itu bukan seperti laduni yang sekarang ini. Yang sekarang ini bisa mentalin orang, ya, bisa amarah, bisa mentalin, bukan itu bukan laduni, itu al-hikmah namanya. Itu ilmu al-hikmah, bukan laduni. Atau tahun 80-85 itu namanya al-hikmah atau sinlamba, saudara lahir batin. Begitu ya. Laduni itu apabila kita tidak belajar, tapi kita sering berzikir kepada Allah, sering memohon kepada Allah, dan lain-lain, maka dengan ketakwaan kita kepada Allah, tanpa kita duga-duga, hanya Allah yang tahu, Allah memberikan kita itu ilmu, ya, ilmu yang tanpa kita duga-duga, sehingga tiba-tiba kita bisa baca Al-Quran, tiba-tiba kita bisa baca kitab kuning, itu namanya laduni. Ya, laduni itu tanpa belajar dengan guru, tapi memohon langsung kepada Allah, hablum minallah, ya, tapi dengan ketakwaan, dengan berzikir, dengan puasa dan lain-lain, itu Allah turunkan ilmu laduni itu. Nah, siapapun bisa saja asalkan menjalankan itu tadi. Makanya Nabi mendapatkan mukjizat, itu laduni oleh malaikat Jibril. Para wali karomah, ya. Kita manusia biasa yang punya banyak dosa dan kesalahan kepada Allah disebut ma'unnah. Itu, ya, itu singkatnya aja, ya, singkatnya seperti itu. Itu laduni kurang lebihnya.
Tapi maksud, penjelasannya panjang, seminggu nggak kelar. Kita live seminggu aja nggak kelar, sebulan nggak kelar. Waduh nih. Oke. Lanjut. Pemalang hadir Bang Haji. Alhamdulillah. Bang Haji, Assalamualaikum Bang Haji, saya Iwan Bang Haji. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana caranya bisa melihat jin dan makhluk-makhluk lain Bang Haji dan berkomunikasi? Ya, pertama tentu jelas harus ada bimbingan guru. Barang siapa dengan buku dan barang siapa belajar dengan YouTube tanpa guru, sama aja dia belajar dengan setan. Itu hadis. Jadi harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Oke, tapi tadi tante lewatan ya. Lewat ya? Hah? Lewat. Iya. Sini Jangan dulu si tante mau keluar dulu. keluar dulu kiri ya. Enggak, soalnya jangan dekat puncak Bang Haji. Mau balik lagi. Jauh kan. Tadi keluar lagi. Keluar mana? Jalan luar bentar balik nih. Ini jadi kelewat. Iya. Nggak apa-apa. Tadi pertanyaannya mana ya? Iwan, dari Iwan tanya Oh iya, apakah Mas saya Haji. bisa melihat Mas Haji? Jadi bisa-bisa saja asal ada pelajarannya. Ya, ada ilmu khodam namanya, ada ilmu hikmah, ada ilmu khodam. Sini keluar, itu saya. Nggak bisa ngerekord. Jadi ada ilmu khodam, ada ilmu al-hikmah. Dan itu ada pelajarannya ya, nggak sembarangan. Gitu ya. Jadi harus ada pelajarannya, ya bisa saja gitu. Nanti bisa WhatsApp abang, japri abang. Insya Allah belajar ilmu hikmah dengan abang bisa mengobati orang, bisa mengobati diri sendiri, keluarga, nusa bangsa dan abang, dan bisa ilmu hodam itu bisa kita merasakan, ya dari merasakan terus melihat. Tuh. Itu tingkat terakhir komunikasi itu tingkat tinggi tingkatannya. Tuh, ya. Kita keluar dulu dah. Dulu ya. Udah ada bacaan dulu kemarin. Ini nggak ada suaranya sih. Ngerti mati dulu dah. Enggak. Yang lihat ini tadi mau lihat. Kecilnya nggak suara. Enggak nih, biar gede, warnanya, biar kedengeran. Ya, bentar, ada gangguan gaib. Ada gangguan gaib sebentar. Ini arahnya bang salah keluar. Tadi mesti keluar Ciawi dulu, Bu. Ciawi ambil kanan kan Bogor. Iya makanya. Tadi. Dengar suaranya. Di makanya ini gitu. Mohon maaf sebentar. Ada gangguan. Dari jauh kan. Jauh nih keluar Sukabumi gitu. Hah? Sukabumi ini. Tadi mesti Ciawi dulu. Ciawi dulu. Berarti ntar nggak balik lagi dah, langsung ke Bogor aja. Masuk tol lagi biar cepat. Oh, iya. Tol keluar Bogor. Keluar dulu. Keluar dulu dah. Lanjut deh. Ya, lanjut aja. Assalamualaikum. Ya, bismillah. Bang Haji, saya Kurnia. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana caranya supaya saya lancar lagi? Hanya untuk tagihan nanti bacakan orangnya yang itu yang sholat hajat dulu, terus bacakan dari Bismillahirrahmanirrahim atau Al-Ikhlas 5.000 kali. Al-Ikhlas 5.000 kali ya, bacakan itu, bacakan 5.000 kali. Terus bayangkan muka orangnya yang kita mau tagih, tapi orang yang kita mau tagih enggak kan gitu. Kalau nggak ada uangnya ya repot juga ya. Itu aja, kalau nggak mau puasa dibacain selama 1 minggu Al-Ikhlas 5.000 kali.
Assalamualaikum Bang Haji, saya Taufik dari Sukabumi. Bang Haji, saya mau bertanya Bang Haji Ya. dan minta amalan agar saya cepat mendapat pekerjaan Bang Haji. Taufik dari Sukabumi. Ya. Ya, Taufik dari Sukabumi, baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Ya, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Dibaca sebanyak-banyaknya, sholat hajat, puasa hajat, Selasa, Rabu, Kamis, dan mohon kepada Allah. Barang siapa yang membaca doa ini, maka hidupnya tidak akan pernah susah. Ya, hidupnya tidak akan pernah susah. Kata para ulama dan para wali Allah mengamalkan agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amalkan itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Garut hadir Bang Haji. Alhamdulillah ya. Kita masuk balik. Jadi, abang ulangin lagi bahwa sholat taubat, ada sholat hajat, ada sholat tasbih. Sholat hajat dan sholat taubat bebas kita lakukan kapan saja. Kalau asar sebelum asar, kalau subuh sebelum subuh. Ya, jadi seperti itu. Bagus itu dilakukan. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat bagus dilakukan, sangat bagus. Oke. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Andri, saya mau bertanya Bang Haji dan curhat. Orang tua saya dan kakak saya penyakitnya sama Bang Haji. Apakah itu turunan Bang Haji? Nah, yang jadi masalah sekarang penjelasannya Sakit apa? sakitnya sakit apa nih kan gitu kan, karena sakit turunan itu banyak macam. Ada ambeien sakit turunan, ya kan, ada kanker juga bisa turunan gitu. Jadi banyak macamnya nih. Nah itu bagaimana ya, nanti bisa japri abang ya, WhatsApp abang ya, bisa japri abang, WhatsApp abang di 08128 94 kali 68 gitu ya. Banyuwangi hadir Bang Haji. Alhamdulillah ya, siap. Ini jadi jalan-jalan muter-muter. Nama saya Joko Setiawan Bang Haji dari Semarang. Saya mau bertanya Bang Haji masalah rezeki dan karir Bang Haji. Untuk diri saya Bang Haji, bagaimana Bang Haji? Masalah apa? Masalah karir dan Karir. rezeki. Joko. Karir ya. Sebentar, saudaraku, sebentar. Ya. Ini nyalain tapi. Ntar keluar di ini dulu. Ini pegang nih. Ini pegang yang gitu nanti. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, saya Heru dari Ya. Bandung. Bang Haji, saya mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan keraguan karena saya sering ragu Bang Haji. Ragu dan Heru was-was dari ya. Bandung. Ragu dan was-was ya. Jadi bagaimana cara ngilanginnya? Cara ngilangin itu keraguan dan was-was.
Luas fisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, orang yang was-was itu akan bisa ditemani oleh jin. Luas fisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi harus ya, Setelah 500 meter, harus bergabung ke Jalan Ruas Bogor, Ciawi, Sukabumi. apa itu? Ustaz? 500 meter Jalan Bogor. 500 meter. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ada keraguan, yaitu harus di hati zikir, mohon kepada Allah dan zikir agar kita tidak menjadi was-was, dan ambil wudhu sholat hajat atau sholat sunnah, insya Allah menghilangkan keraguan itu ya. Itu yang singkatnya gitu. Oke. Bang Haji, saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana caranya bertemu dengan jin leluhur Bang Haji? Kalau yang Ya. bertanya nama dan alamat kan? Tolong yang bertanya 11 km. nama dan alamat ya, daerah tinggal, daerahnya ya. Bagaimana mau ketemu madam leluhur? Itu jelas ada pelajarannya. Ya, kita harus belajar, harus cari dulu pembimbing, harus ada guru pembimbing. Mendingan hadir. Ya, alhamdulillah. Yang lurus, tidak lurus. Assalamualaikum Bang Haji, saya Jidan. Bang Haji, saya mau berguru Bang Haji. Bagaimana caranya? Itu 28 9999 68, 9-nya 4 kali 68. Nanti WhatsApp ya, Japri dan miss call supaya abang nggak lupa. Insyaallah banyak yang belajar juga dari luar negeri maupun Indonesia ya, biar menjadi spiritual, paranormal sejati, bisa menolong diri sendiri, warga, orang lain, nusa bangsa dan agama, kalau mau bermanfaat untuk orang lain dan agama, dan untuk seluruh manusia, seluruh umat, seluruh orang lah ya, seluruh agama semua kita bantu. Satu lagi, jadi saudaraku harus tetap dalam menghadapi hidup ini dengan sabar ya, doa usaha iman tawakal. Abang dulu juga pernah susah, mau makan, utang, mau merokok, jadi dengan kita tetap beribadah, sholat, zikir kepada Allah, puasa dan lain-lain, maka Allah kabulkan doa kita. Karena Allah yang maha mengabulkan. Kalau orang banyak berdoa, banyak memohon kepada Allah, Allah lebih senang. Tapi orang itu tidak sombong kepada Allah. Tapi kalau orang itu tidak mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, zikir kepada Allah, berarti orang itu sombong kata Allah, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Lagi ini kita balik lagi nah ke Bogor, kita Bogor. Kalteng hadir Bang Haji. Alhamdulillah ya. Bang Haji tolong, Bang Haji saya Japri dan WhatsApp tolong dibalas Bang Haji. Ya, Namanya gimana? Abang mau balas? Ya, jadi nanti sabar. Ya, nanti abang akan balas karena kan sekarang masih di dalam mobil menuju pesantren. Insya Allah akan abang balas. WhatsApp aja nggak apa-apa. Ya, Insya Allah semuanya. Kalau penting WhatsApp dan miss call kalau penting. Dan sabar, ntar Insya Allah abang akan balas.
Kadang yang abang balas itu ratusan setiap hari, yang harus dibalas ratusan, pelan-pelan abang balas walaupun telat sedikit. Ada lagi nih. Ya ini mungkin lagi pada jam kerja. Ya, Assalamualaikum Bang Haji, saya Amin. Saya mau bertanya Bang Haji, katakan ya. apakah orang yang susah peka terhadap energi, apakah bisa berhasil Bang Haji? Bisa-bisa saja. Karena Allah Maha Adil. Pada siapapun Allah memberikan keberhasilan dan keberkahan dunia dan akhirat. Tinggal bagaimana orang itu sendiri. Kalau kita bersangka buruk terhadap Allah, maka hasilnya jadi buruk. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka hasilnya akan baik. Gitu ya. Jadi tetap Allah Maha Adil, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberhasilan. Papua hadir, Bang Haji sehat selalu. Ya, alhamdulillah, makasih Bapak. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji, nama saya Adi, asal Surabaya. Saya mau bertanya Bang Haji, bagaimana caranya bertemu leluhur, hadap leluhur? Ya, tadi juga sudah ada yang bertanya. Jadi ya caranya tetap ya, itu tetap menjalankan, ada satu pelajarannya ya, jangan lupa belajar itu nanti japri abang, ada pelajarannya, ada puasanya, oh ya. Untuk caranya ada doanya. Jadi harus belajar ilmu hikmah dulu itu. Belajar ilmu hikmah dengan Bang Haji, nanti baru dituntun, dibimbing lagi terus. Ya. Tingkatannya, jadi merasakan, terus melihat, baru nanti bisa komunikasi atau apa itu. Itu ada puasanya juga. Assalamualaikum Bang Haji, saya Yuli dari Jakarta Barat. Saya mau belajar dengan Bang Haji. Ya. Apakah bisa mempunyai hodam setelah belajar? Insya Allah bisa. Karena ada ilmu hikmah, ada ilmu hodam. Ada Yuli, ada perempuan juga yang sudah belajar dengan abang, ada beberapa orang. Ya, dari Sumatera Barat, dari Jakarta, dari Cina, dari NTT, juga ada perempuan ya. Jadi bisa, insya Allah. Misalkan sungguh-sungguh, yakin, berani, dan tegas. Jadi japri abang aja. Japri 08128 9468. Jadi abang harapkan yang mau belajar nanti di WhatsApp dan japri abang. Miss call, jangan lupa miss call ya. Jangan lupa miss call. Assalamualaikum. Ini lingkar Bogor apa emang? Bogor. Kalau kamu ini lagi nih. Enggak, Bogor. Kalau ke kiri kan, kalau ke kiri ke luar ini Karanang Siang Bogor. Orang akan lajur kiri Bogor. Berarti kita keluar ya? Ini Ciawi, masih Ciawi, Bu. Hah? Masih Ciawi. Ntar kalau lupa. Jauh ini berarti. Iya berarti benar kita. Terus kita masuk yang itu. Setelah Bogor ntar kita habis Bogor baru ntar Ya. terus lagi baru keluar ntar ke kiri. Bisa nanti. Assalamualaikum Bang Haji, saya Iwan. Alhamdulillah Bang Haji. Oh ya, alhamdulillah. Aku bisa kenal sama Bang Haji nomor 1 yang aku cerita di La TV dan alhamdulillah Ya. Iwan dapat berkenalan Alhamdulillah. dengan Ustadz Rudi Oh, pemburu hantu. Satu di Pemburu hantu. Namanya Ustadz Rudi pemburu hantu. Iwan Oh. berkenalan dengan Ustadz Rudi pemburu hantu di La TV. Oh ya, kalau yang abang tahu Ustadz itu ada 11 orang ya.
Kalau Ustadz Rudi, abang tidak kenal Ustadz Rudi. Kemayoran, Ustadz Rudi Kemayoran. Mungkin muridnya, karena nggak ada yang tinggal di Kemayoran, mungkin muridnya dari pemburu hantu juga gitu loh. Tapi pemburu hantu itu ada 11 orang. Ya, ada 11 orang. Nanti mungkin muridnya pemburu hantu bisa. Ya, ada 11 orang namanya. Ya, satu ya Bang Haji nih, terus Ustadz Aziz, Ustadz Syarif, Hidayatullah. Ya, dulu Ustadz Guntur Bumi sudah keluar. Terus Ustadz Lukman, Ustadz Kosim, Ustadz Hariri almarhum. Ya, terus Ustadz Somad. Ya, Setelah 3 terus kilometer, ambil jalan keluar 37 menuju Sempung City, Lingkar. Ustadz Solepati, Bagus Solepati. Nah itu orang-orangnya. Jadi Ustadz Rudi tidak ada namanya. Kalau di pemburuan itu 11 orang. Di luar 11 orang itu bukan tim pemburuan itu, tapi keluarga besar pemburuan itu boleh. Kayak murid-murid abang kasih stiker dan lain-lain, keluarga besar pemburuan itu boleh. Itu ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Ajib Prabu dari Pati. Pati, Ajib. Pati, Ya, Bang Ajib. Haji. Assalamualaikum, Ajib. Sehat selalu Bang Haji. Ya, sama-sama. Jangan lupa, Ajib. Yang kamu obatin kemarin itu sudah sembuh, Ajib. Ajib belajar sekali datang, abang utus ke Brebes untuk menyembuhkan orang. Alhamdulillah, orangnya sudah sembuh. Ya, dari benar-benar santet atau teluk. Alhamdulillah. Tapi dipantau terus ya, Jib. Tolong dipantau terus. Pantau dan komunikasi terus dengan kakaknya atau keluarganya gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Dari Bogor. Nah, luar sini. Iya benar tuh. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Muhammad Taufik dari Singapura. Sehat selalu Bang Haji. Ya, Taufik. Assalamualaikum Singapura. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan kiriman Setelah 600 gelang dan meter, tasbihnya ambil cepat jalan sampai ya. keluar 37 menuju Sempung City, Lingkar. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Cepat sampai dan selamat. Gelang dan tasbih. Nagasari, kayu Nagasari. Dan ilmu hikmahnya tetap diamalkan untuk membantu sesama di Singapura. Ya. Dan Ambil jalan keluar 30. Assalamualaikum Bang Haji. Saya Muhammad Johar Bang Haji dari Taiwan. Bang Haji. Oh ya, bagaimana Johar. jodoh saya Bang Haji. kenapa? Bagaimana mengenai jodoh saya Bang Haji? Johar. Ya, amalkan tetap terus. Jodoh insya Allah nggak akan ketuker. Ya, orang yang lebih istilahnya biasa-biasa saja aja dapat jodoh kok. Yang penting kita yakin, berani, tegas. Allah sudah atur jodoh kita, tapi kita harus memohon juga kepada Allah. Amalkan tuh ilmu hikmahnya semua, zikir, mohon sama Allah biar ini jodoh lagi atau dan lain-lain gitu ya. Ini kipasnya ini ya, harus diganti ya, karena udah karetnya. Ya, alhamdulillah. Belok kanan ke jalan tol Lingkar luar Bogor. Masuk langsung keluar nih. Terus sejauh 8 km. Jadi jalan-jalan kita. Iya, muter-muter, jadi sambil ini banyak yang bertanya nggak apa-apa, jadi muter-muter. Yang hadir dari mana lagi yang hadir? Jam berapa? 12. Berapa? 12.
Oh, masih jam 12. Jam 2 dah. Jam 2, jam 5. Jam 2 kurang dah. Ya, saudaraku, tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bang Haji, saya Iwan Bang Haji. Apakah saya bisa belajar dengan Bang Haji? Bisa sekali, bisa banget. Ya, semua agama ada yang belajar sama abang. Ya, jangan lupa miss call dan WhatsApp 08128 94 kali 68 08128 9999. Ada tuh di YouTube abang atau di Instagram, di Facebook ada nomor telepon WhatsApp abang ya. Di WhatsApp dan miss call biar bisa cepat dibalas. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Balikpapan Bang Haji. Saya mau belajar dengan Bang Haji tapi tidak bisa bahasa Arab. Apakah bisa Bang Haji? Gak apa-apa, tetap bisa. Nanti abang, jadi ada bahasa Indonesianya, ya, ada bahasa Indonesianya, ya. Jadi bisa non Muslim juga bisa belajar kok sama abang gitu, ya. Yang penting buat kebaikan, gitu. Bisa-bisa saja. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi WhatsApp abang, jangan lupa WhatsApp dan miss call, ya. Biar bisa abang balas. Batam hadir Bang Haji. Alhamdulillah Batam hadir, alhamdulillah ya saudara. Muhammad Johar, Bang Haji, zikir hodam, merinding Bang Haji. Ya, ya memang kalau merinding itu ya ada artinya. Jadi karena kamu baru menjalankan ilmu hodam yang abang berikan, kamu zikirin itu hadir dan merinding. Jadi setelah merinding, kayak kadang ada yang ngelus, kadang ada yang ini, nanti kadang melihat, itu jangan heran ya, jangan kabur, jangan takut ya. Pasang niat di hati, ya Allah, ya Rabb, aku tidak akan mati oleh jin, oleh telur santet ya Allah. Matiku ini karena Engkau ya Allah, dengan atas ridho-Mu ya Allah, begitu ya. Andri, terima kasih banyak Bang Haji sudah dijawab pertanyaan saya. Iya. Terus Cimaga. Iya, terus Cimaga. Oh. Ya, jadi begitu ya. 2 hari, jadi merinding itu lanjutin aja terus zikirnya ya, setiap malam. Paling 3, seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu zikir hodamnya. Itu benar, itu nanti ada yang kadang 2 hari, 3 hari sudah hadir. Ada lagi pertanyaan itu? Ini benar jalannya. Bang Haji, saya dengan Ahmad Bang Haji. Ya. Saya mau bertanya Bang Haji, zikir hodamnya yang gimana ya Bang Haji? Ya, Maaf. Ahmad, kalau belum belajar ilmu hikmah atau beli gelang tasbih Nagasari, itu belum abang berikan. Jadi ada orang beli gelang Nagasari dan tasbihnya itu ada bonus ilmu hodam namanya. Hodam Islam tentunya ya, bukan hodam yang non di luar Islam. Nah kalau di luar Islam bahaya gitu. Jadi yang beli gelang Nagasari dan tasbih Nagasari itu dapat bonus ilmu hodam. Gelangnya murah tapi yang mahal ilmunya, karena ngejalanin puasanya setahun dulu. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Dan itu dapat bonus hodam, ada bimbingan juga dari abang. Jadi bisa WhatsApp ya. Setelah 800 meter, belok sedikit ke kiri. Assalamualaikum Bang Haji, saya Andri Bang Haji. Ya. Penyakit saya seperti orang mabuk, tidak bisa kemana-mana Bang Haji. Bagaimana Bang Haji cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya seperti orang mabuk. Oke, coba Belok sedikit ke kiri. ya, baca surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas di air.
di air. lurus ke Jalan Dan Baru, Bogor, Jalan Sule Iskandar. ayat kursi 3 kali, tahan nafas juga sekali-sekali. Lalu buat mandi dan minum. Lakukan itu seterusnya sampai kamu sembuh. Dan mandi pun baca lagi Al-Ikhlas. Insya Allah kamu. Kalau memang itu guna-guna teluh akan hilang. Abang berani taruhan. Kenapa? Lurus ke Jalan Baru, Karena yakin Bogor, dengan Jalan kebesaran Sule ayat Iskandar. Allah. Bukan abang sombong, tapi yakin dengan kebesaran ayat Allah, yakin berani tegas. Gitu. Kalau nggak yakin dengan ayat Allah percuma. Setelah 300 meter, belok sedikit ke kiri menuju Jalan Kiai Haji Her Abdullah bin Jalan Raya Cibadak, Ciampea. Tuh ya. Jadi harus yakin saudaraku, biar cepat sembuh. Ya. Belok sedikit ke kiri Assalamualaikum, menuju Jalan Bang Haji. Kiai Saya Haji Muhammad Her Saiful. Abdullah bin Jalan Saya Raya belajar Cibadak, Ciampea. ilmu hikmah sudah 6 bulan di Cisolok. Ya, disolok. Belum ada tanda-tanda mengenai, mohon penjelasannya Bang Haji. Ya. Karena di Solok, Cisoka, Sukabumi, di mana banyak ilmu hikmah. Abang tidak mau menjelekkan kayak sesama kita sesama supir tidak saling mendahului, dan sesama spiritual Terus di Jalan tidak Kiai punya, Haji kita Her Abdullah punya bin sejauh kode 3 etik. kilometer. Kita punya kode etik. Ya. Coba kamu bertanya lagi kepada guru kamu. Ya, kalau kamu belajarnya untuk mentalin atau apa, ya kalau di abang kan perbedaannya apa? Belajar ilmu hikmah ini langsung praktek untuk pengobatan dan lain-lain, gitu ya, bedanya di situ. Tapi ilmunya sama, gitu loh, sama juga, gitu ya. Jadi coba tanya kembali lagi dengan guru kamu, gitu ya. Nanti kalau mau belajar lagi sama abang juga boleh, gitu, untuk memperdalam lagi boleh-boleh saja, gitu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, saya Andika Pratama. Mohon maaf Bang Haji, saya mau bertanya, selama Bang Haji jadi spiritual berpuluh-puluh tahun, apakah ada yang ngetes Ya. atau Jadi jahat, ngetes atau jahat? ya, kalau dibilang mah banyak, gitu ya, banyak. Ya kalau nggak abang udah meninggal, udah mati sekarang ini. Karena banyak yang ngetes, banyak yang nyoba, apalagi kalau lagi ngobatin orang, dukun santetnya nyerang balik atau apa, itu banyak sekali. Dan makanya tadi kita tanamkan di hati kita ini, ya Allah, saya tidak mati dengan teluh santet kecuali dengan ridhomu ya Allah. Satu itu. Kedua, orang yang mau ngetes, mau nyoba, silakan. Kita ada benteng, karena kita ada benteng dengan ayat Allah. Kita punya benteng dengan ayat Allah dan ilmu Allah dan sholawat tentunya. Tuh, itu udah pasti. Orang mau ngetes, mau jajal, mau jahat kepada kita, mau guna-guna teluh kita, itu udah pasti ya ada gitu. Namanya spiritual itu udah pasti ada. Makanya kita siap kalau jadi spiritual tuh, orang itu harus siap mati. Ya, demi menolong orang gitu, taruhannya nyawa begitu ya. Lagi Assalamualaikum Bang Haji, saya Muhammad Sakir. Saya mau bertanya bagaimana caranya buka mata batin. ya. Cara buka mata batin itu memang harus ada pelajarannya, yaitu belajar ilmu hikmah dengan abang, ya dengan mahar yang sedekah yayasannya murah sekali. Ya, nanti untuk belajar buka mata batin, pengobatan dan lain-lain, nanti japri abang, WhatsApp abang. Ya, insya Allah abang balas. Jangan lupa miss call ya. Kalau yang mau belajar tuh miss call, kasih tahu abang gitu ya, miss call. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, saya Fahmi. Saya mau bertanya bagaimana cara ngetes tenaga dalam. Kalau tenaga dalam sama al-hikmah itu sebenarnya beda. Tenaga dalam tuh kayak merpati putih, matain besi, tak, tenaga dalam. Nah, tarik nafas, itu tenaga dalam. Tapi kalau al-hikmah, mentalin begitu, itu mentalin itu namanya al-hikmah. Dengan orang yang menyerang amanat suci sempurna dan sadar, seperti itu ya. Jadi tenaga dalam itu beda dengan al-hikmah. Makanya dulu abang tahun 85 sampai 2002 mengajar silat, silat Betawi, terus tenaga dalam murni, napasan, baru al-hikmah.
Nah, disitulah perbedaannya ya. Jadi harus paham ya. Harus paham, jangan sampai salah pengertian. Bahwa tenaga dalam itu ya tenaga dalam, pernapasan gitu ya. Jadi seperti merpati putih dan lain-lain. Nah, kalau al-hikmah itu ayat Allah yang dipuasakan, ayat Allah yang di dalam tubuh kita dipuasakan sehingga mengeluarkan satu energi ya, mauna dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi jangan salah paham. Jadi jangan salah mengerti. Ada lagi? Assalamualaikum Bang Haji, saya dengan Andika Pratama. Bang Haji mohon doakan saya Bang Haji biar cepat dapat rezeki agar bisa belajar dengan Bang Haji. Alhamdulillah, insyaallah abang doakan. Jadi ada satu riwayat, satu cerita, ada orang dari Lampung dan Palembang ya, yang ingin belajar hikmah, tapi duitnya masih kurang belum. Akhirnya dia sholat hajat, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, hamba ingin kalau engkau izinkan, engkau ridho, hamba bisa belajar ke Bang Haji ke Jakarta. Akhirnya alhamdulillah subhanallah dari Lampung dan Palembang datang ke Jakarta sendiri, yang satu berdua belajar. Nah itulah juga dari Demak juga seperti itu. Coba mohon kepada Allah, yakin kepada Allah, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin belajar. Satu, niat ibadah karena Allah, kedua karena Rasulullah SAW, tiga karena ingin menolong orang lain, nusa bangsa dan agama. Gitu ya. Insyaallah, yakinkan. Kenapa orang bisa kita tidak? Seperti itu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Haji, saya Iwan Susanto Bang Haji. Ya. Saya mau bertanya Bang Haji, apakah Bang Haji dengan Kipran Lewu satu aliran? Mohon maaf Bang Haji. Ya. Kiprana Lewu itu jadi adik ya, adik abang lah, saudara, adik semua ya. Dulu Kiprana Lewu waktu abang pemburu hantu, beliau masih SMA gitu ya. Abang jadi pemburu hantu, dia masih SMA, dan beliau seperti adik, udah akrab dengan abang, akrab sekali ya. Memang satu aliran ya, ya macam-macam. Karena gini, karena kan gurunya juga macam-macam, banyak ya. Jadi gini, lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya. Intinya satu tujuan, yaitu untuk kebaikan gitu. Ya, ada lagi. Ngomong-ngomong, Assalamualaikum. lapar. Assalamualaikum Bang Haji, Salam. saya Adam. Bang Haji, saya mau masuk TNI. Apakah ada amalan khusus agar saya diterima Bang Haji? Ya. Ada, amalkan surat Al-Ikhlas 5.000 kali satu malam. Semalam langsung baca 5.000 ya, selama 1 minggu. Setelah 300 Dan sholat hajat. meter, belok kanan ke Jalan Raya Cifor, Jalan Raya Dramaga, Bogor, Rambu Cifor. Berapa? Belum ya ini. Belum 1 kilo. Jadi begitu ya. Ya. Amalkan 5.000 kali ya. Dan sholat hajat jangan lupa. Sholat hajat Belok ya. kanan ke Jalan Raya Cifor, Jalan Raya Dramaga, Bogor, Rambu Cifor. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Bang Haji, saya Andri. Saya mau bertanya Bang Haji, mohon maaf kalau pengobatan Bang Haji datang ke rumah saya, berapa biayanya Bang Haji? Saya di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Masalah penyakit apa? Ya, Nggak disebut. nggak bisa disebutkan. Terserah aja bagaimana. Ya.
Nah, kalau Jakarta Barat ada anggota dan murid-murid abang Jakarta Barat. Jadi kamu nggak usah jauh-jauh datang atau Setelah ini 200 bisa meter, dibantu belok kiri ya. ke Jalan H. Nawawi, Jalan Raya Dramaga, Bogor. Jadi insya Allah bisa nanti WhatsApp abang ya 08128 94 kali 68, jangan lupa ya. Mungkin kalau nggak ada lagi Ustadz kita Belok tutup kiri dulu ke Jalan H. Nawawi, Karena- Jalan Raya Dramaga, Bogor. apa ini perut abang lapar banget. Abang minta maaf lahir batin ya. Jadi cukup nanti bisa WhatsApp abang 08128 94 kali 68 ya. Nanti habis setelah ini abang Terus kasih tahu ya. 12 km. Abang minta maaf lahir batin, kurang lebihnya ya kita tutup dengan doa sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wasallim. Ustaz, doa Ustaz, tutup Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Singkat, padat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan Amin. naimin, hamdan yu'abina wa Amin. kafir majidah. Amin. Allahumma Amin. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Allahu Akbar.